Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashite, watashi o namae wa Firdaus Nur Ramadan desu. Watashi o Semon Gokkou desu. Bandung o Semon desu. Nenrei wa Jukyu desu. Arigatou gozaimasu. Ya, dalam kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Kino Terebi Mimaska dan satu lagi Watashi no Ichinichi. Nah, apa kedua makhluk ini? Nanti akan kita bahas sama-sama. Lalu ada satu tambahan pembahasan mengenai apa saja yang dilakukan siswa-siswi di Jepang pada pagi hari. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi tentang itu. Sekarang kita akan memulai dari materi pertama, yaitu Kino Terebi Mimashitaka. Nah, sebenarnya ini adalah contoh kalimat dari apa yang sebenarnya akan kita bahas. Nah, kalimat Kino Terebi Mimashitaka ini memiliki arti dalam bahasa Indonesia, yaitu apakah kemarin menonton televisi. Nah, sebenarnya yang akan kita bahas pada bab ini itu ada cara bagaimana kita menggunakan kalimat lampau dalam berbagai keadaan. Nah, poinnya itu bagaimana cara kita membuat kalimat atau menggunakan kalimat yang yang bertujuan untuk menceritakan apa yang telah terjadi kemarin ataupun apa yang sudah berlalu gitu. Nah, sebelum lebih jauh, ada baiknya kita mempelajari dulu kata-kata yang mendeskripsikan hal-hal yang sudah berlalu. Seperti tadi, kino terebi oshimashitaka. Kino itu artinya kemarin. Jadi artinya kemarin kita, apakah kemarin menonton TV gitu ya, yang tadi sudah disebutkan. Ototoi 2 hari yang lalu, sengetsu bulan lalu, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Nah, contohnya kita akan fokus pada menonton TV saja. Seperti yang disebutkan dalam judul gitu ya. Nah, kata kita akan mempelajari kalimat ini dalam bukan tiga keadaan, 3 bentuk mungkin ya. Ada bentuk positif, bentuk negatif, ada bentuk bertanyanya juga. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah bentuk positifnya. Bentuk positifnya itu misalnya seperti ini. Terebi o mimas, artinya itu menonton televisi. Nah, kalau kita ingin mengubah kalimat menonton TV ini menjadi kalimat lampau, kita harus menambahkan shita di belakang, bukan menambahkan, mengubah masuk itu menjadi shita gitu. Contohnya langsung saja nih. Di terebi o mima shita. Nah, shita ini, kata shita di belakang ini itu memiliki makna menjelaskan bahwa ini itu sudah berlalu. Jadi terebi o mimashita itu artinya telah menonton TV. Lalu bagaimana kita menambahkan kapan tepatnya kita itu sudah menonton itu? Nah, kita tinggal menambahkan kata-kata yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini contohnya itu adalah kesa. Nah, kesa itu artinya tadi pagi. Ya. Nah, kesa terebi o mimashita. Jadi artinya tadi pagi menonton TV atau tadi pagi telah menonton televisi gitu. Itu kalau kalimat positif. Nah, sekarang negatifnya gimana? Negatif itu maksudnya kalau kita itu tidak melakukan hal yang ditanyakan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalimat dasarnya yaitu terebi o mimasen. Sebenarnya mudah saja gitu ya mengetahui kalimat itu positif atau negatif. Nah, yang membuat satu kalimat itu negatif adalah adanya tambahan kata sen, mima sen. Kalau tadi itu adalah terebi o mimas, sekarang menjadi terebi o mimasen. Artinya jadi tidak menonton televisi. Nah, untuk membuat kata ini menjadi kalimat lampau juga berbeda caranya. Nah, ada
tambahan deshita. Nah, contohnya seperti ini. Terebi omimasen deshita. Jadi artinya tadi tidak menonton televisi. Nah, berbeda dengan kata positif yang mana terebi omimas, kata mimasunya itu langsung diganti kita jadi mimashita. Nah, kalau bentuk negatif ini kita harus mengulang dulu kalimat dasarnya itu terebi o mimasen, lalu ditambahkan dengan kata deshita yang artinya itu tadi gitu ya, yang menandakan ini tuh sudah berlalu gitu. Terebi o mimasen deshita. Jadi sudah tidak terebi o mimashita lagi. Jadi hanya jadi terebi omimasen deshita. Menyelesaikan dulu kalimat dasarnya lalu ditambah dengan kata deshita. Nah, lalu kalau kita ingin menambahkan eh, penanda waktunya gitu ya, seperti tadi kesa yang artinya kemarin. Maaf, kesa itu apa ya? Tadi pagi. Nah, kinoi. Ini juga kinoi artinya kemarin gitu ya. Nah, dalam contoh ini kinoi terebi o mimasen deshita sama saja seperti bentuk positifnya kita, kata yang menunjukkan waktu tepatnya itu kita posisikan di awal. Nah, ini yang saya beri warna hijau ya. Kinoi terebi o mimasen deshita, sama seperti kalimat positif seperti itu. Jadi kemarin tidak menonton TV gitu. Tadinya nggak usah dimasukin gitu. Kalau ditambahin tadi jadi kemarin tadi tidak menonton televisi, itu tidak efektif sekali. Tapi tadinya itu menjadi kemarin lah gitu. Nah, sekarang kalau bentuk kalimat tanyanya itu seperti apa? Nah, bertanya itu di bahasa Jepang itu kalimat bertanya itu di belakangnya selalu ada kata ka gitu. Seperti di sini juga, terebi o mimasu ka atau menonton TV gitu. Itu sebenarnya jadi ya bertanya gitu. Ya kalau ada yang orang ngomong itu berarti kamu menonton TV gitu kan. Nah, kalau dia menambah apa ingin bertanyanya kemarin atau apa ya yang sudah berlalu gitu, dia bertanya jadi seperti ini. Terebi o mimashitaka. Nah, ini sama gitu. Bentuk negatif, maaf, bentuk bertanya ini sama seperti bentuk positifnya. Terebi o mimashita. Baru di belakangnya kita tambahkan ka. Terebi o mimashita ka. Nah, artinya itu sudah menonton televisi. Dia bertanya, kamu itu sudah nonton TV atau belum gitu. Nah, kalau dia ingin lebih spesifik memberikan apa menanyakan waktunya gitu, sama seperti bentuk positif dan negatif gitu. Dia tinggal memberikan apa kata keterangan waktunya itu di depan seperti yube gitu, yang artinya tadi malam. Yube terebi o mimashitaka artinya tadi malam menonton TV, atau kalau bertanya benar gitu ya, apakah kamu tadi malam nonton TV gitu, kurang lebih seperti itu. Next ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah ini perbandingannya dulu gitu ya. Nah, kalimat positif sama kalimat tanya itu sama gitu ya. Yang membedakannya itu kalimat tanya di belakangnya ada huruf k aja. Itu yang artinya bertanya gitu, itu menandakan kalimat itu menjadi kalimat tanya. Nah, yang berbeda itu adalah kinoi. Maaf, kalimat negatifnya gitu ya. Kinoi terebi o mimasen deshita. Kalau negatif itu kita harus menyelesaikan dulu dari kalimat dasarnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Terebi o mimasen artinya tidak menonton TV. Nah, lalu kita tambahkan deshita yang menandakan itu sudah berlalu gitu kan. Jadi kemarin tidak menonton televisi. Nah, yang selanjutnya bagaimana kalau kita menanyakan kegiatan yang sudah terjadi. Nah, untuk menanyakan kegiatan yang sudah terjadi ini kalimatnya seperti ini nih contohnya. Nih, si A ini berperan sebagai penanya. Yube teremi o mimashitaka.
Nah, dia itu bertanya, Yube itu tadi malam. Tadi malam kamu menonton televisi. Itu sama kan ya? Seperti yang sudah kita bahas nih. Yube terebi o mimashitaka. Nah, Yube terebi o mimashitaka. Nah, tuh orang yang dia tanya itu menjawab, Hai, mimashita. Artinya, ya tadi menonton TV. Atau kalau mau lengkapnya gitu ya. Hai, terebi o mimashita. Gitu kan. Atau yang negatifnya, iye mimasen deshita. Atau ingin lengkapnya ya tinggal ditambahkan itu. Ye terebi o mimasen deshita. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, kita ingin menanyakan kegiatan yang dilakukan kepada orang lain. Nah, untuk pertanyaan ini sama semuanya gitu ya. Dia itu tidak mengatakan kegiatan yang dilakukan orang itu apa. Dia tidak menyebutkan gitu. Kalau pertanyaan yang ini kan dia spesifik nanyanya, kamu udah nonton TV gitu. Kalau ini enggak, dia nanyanya justru tadi itu kamu melakukan apa gitu. Nah, kita awali dengan kata yang menunjukkan waktunya, kapan spesifikasinya. Spesifik waktunya itu kapan. Di sini contohnya kesa, kesa kan tadi pagi. Kesa nani wo shimashitaka, artinya tadi pagi saya maaf, tadi pagi kamu melakukan apa gitu kan? Atau apa yang kamu lakukan tadi pagi. Nah, si orang yang ditanya itu baru menjawab, oh saya menonton TV misalnya tuh. Terebi, dia menjawab jadinya terebi o mimashita. Nah, seperti itu. Ini contoh dari menonton TV saja gitu ya. Tapi jika teman-teman maaf, eh, semuanya juga sama gitu ya, mau naik sepeda atau makan sarapan atau segala macam itu sama, pola kalimatnya sama seperti itu. Hanya saja pada contoh di sini saya menggunakan TV saja, itu hanya sebagai hal yang mempermudah lah kita untuk belajar seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah watashi no ichi nichi. Nah, artinya itu kegiatan sehari-hariku. Nah, sebenarnya sama gitu kalau ini tambahan aja gitu ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu biasanya tiap babnya itu langsung kepada contohnya gitu. Kalau matematika kan algoritma misalnya, logaritma misalnya, dia fokus menjelaskan logaritma, tapi di penulisan bab di buku bahasa Jepang itu seperti ini gitu ya. Tidak langsung saja seperti tadi menjelaskan kegiatan yang akan berlalu, yang sudah berlalu gitu kan. Tapi ditulisnya watashi no maaf terebi o shimashitaka gitu kan. Dia malah bertanya gitu kan di awal bab seperti itu. Itu penulisan di bahasa Jepang. Nah, kalau di sini watashi no ichinichi itu artinya kegiatan sehari-hariku. Nah, sebenarnya yang akan dibahas dalam bab ini itu adalah bagaimana kita itu membuat kalimat beruntun untuk menjawab suatu pertanyaan. Nah, contoh pertanyaan itu, apa kegiatanmu kemarin? Nah, maksudnya beruntun itu seperti apa? Misalnya, kita ditanya, kemarin ngapain aja gitu. Nah, saya kan menjawabnya nggak satu jawaban aja. Kemarin kegiatan saya itu banyak. Ada sarapan, lalu mandi, lalu olahraga gitu kan, ngerjain tugas dan lain-lain lah gitu. Itu beruntun gitu kerjaannya. Nah, di sini sebenarnya itu yang akan kita bahas, bagaimana cara kita itu membuat satu kalimat yang menjelaskan dua hal sekaligus gitu. Itu yang sebenarnya akan dibahas di watashi no ichinichi ini, kegiatan sehari-hariku, seperti itu. Nah, pola kalimatnya seperti ini ya, teman-teman bisa memperhatikan dulu lah. Kalimat ini silakan di pause dulu untuk memahami gitu ya maknanya seperti apa. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan beberapa kegiatan yang berurutan. Nah, meskipun dua kata kerja yang digabungkan adalah kata kerja bentuk lampau, maka bagian yang digabungkan menggunakan bentuk T.
Nah, bentuk T itu apa? Nanti kita akan mempelajarinya bersama-sama gitu. Nah, kita langsung ke contoh kalimatnya saja. Nah, misalnya di sini ada tomodachi no aimasu. Artinya itu bertemu dengan teman. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, menjadi bentuk T itu untuk kalimat yang awal. Nah, bentuk perubahan bentuk aimas, bentuk masuk menjadi bentuk T-nya itu seperti ini. Tomodachi no aimas menjadi tomodachi no ate. Nah, itu ini contoh ya. Artinya sama yang tomodachi no aimas itu bertemu dengan teman, tomodachi no ate juga sama bertemu dengan teman. Nah, ini bentuk T gitu ya. Bentuk T itu adalah bentuk sambung. Nah, memang selain bentuk T itu ada apa saja? Nah, itu adalah bentuk masuk. Bentuk masuk itu adalah bentuk sopan. Dan ada juga bentuk nai dan atau bentuk negatif gitu ya. Ada juga bentuk kamus gitu. Ini di nomor 1 gitu ya. Ini enggak saya masukkan. Tapi kalau teman-teman, saya sangat menyarankan untuk mempelajari dulu bentuk-bentuk apa ya, kata dalam bahasa Jepang ini. Nah, ini saya sudah mencantumkan linknya di bawah ya. Silakan teman-teman copy saja. Atau jika ingin mempelajari dari video ini, silakan di pause dulu untuk mempelajari bentuk T, bentuk masuk atau bentuk naik gitu ya. Silakan di pause dulu. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh kalimat penggabungan. Nah, penggabungan itu seperti apa? Nah, misalnya saya ditanya, kemarin ngapain aja? Oh, kemarin saya main sepak bola, udah main sepak bola, karena nggak ada kegiatan lainnya, ya saya langsung pulang gitu. Nah, di sini contoh katanya itu adalah sakao shimasu. Nah, dalam bahasa Jepangnya, sakao shimasu itu artinya bermain sepak bola ya. Dan uchi e kaerimasu artinya aku akan pulang. Jadi udah main sepak bola, oh langsung pulang aja gitu. Nah, dia kalau di dalam membentuk kalimat beruntunnya itu tadi ya, kalimat awal yaitu sakao shimasu ini kita ubah jadi bentuk kata T itu kata yang beruntun gitu. Mana ini? Nah, bentuk T, bentuk sambung. Kita ubah sakao shimasu itu menjadi bentuk T yaitu sakao shite. Lalu disambung lagi menjadi uchi e kaerimasu. Nah, untuk kalimat keduanya, uchi e kaerimasu ini kita tidak usah menambahkan yang lain-lain lagi. Sudah cukup di situ saja. Nanti artinya akan menjadi saya bermain sepak bola lalu pulang ke rumah. Nah, lalu kalau kalimat ini untuk yang sudah berlalu bagaimana? Nah, sama gitu ya. Kita hanya tinggal mengubah di kalimat keduanya saja. Itu uchi e kaerimasu menjadi uchi e kaerimashita. Jadi kita merubahnya hanya di ujung-ujungnya saja gitu. Untuk kalimat yang pertama, kita ubah masuknya itu menjadi bentuk T. Bentuk masuk menjadi bentuk T. Itu saja kuncinya. Nah, untuk kalimat keduanya itu tidak berubah. Kalau yang ditanyakan, kalau tidak kalau pertanyaannya bukan untuk yang kemarin gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah berlalu menjadi uchi e kaerimashita. Menambahkan kalimat shita sama seperti yang sudah kita uh, kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, next adalah golongan-golongan kata dalam bahasa Jepang gitu ya. Nah, golongan 1 itu adalah golongan yang apa istilahnya, ujungnya itu adalah ai atau chi, ri, mi, bi, ni, ki, gi, shi gitu ya, atau iki gitu ya. Golongan kedua itu yang bunyi belakangnya itu atau eru gitu. Golongan 3 huru atau suru itu aja 2. Nah, ini hal ini tuh penting kita pelajari karena kita akan mengubah
berbagai kata menjadi apa ya, yang asalnya bentuk katanya itu adalah masuk menjadi bentuk T. Maka penting bagi kita untuk mempelajari hal ini gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua silakan bisa mempelajari di link yang sudah saya sediakan ini, atau kalau mau belajar dari sini langsung juga silakan tinggal klik pause gitu dalam video ini. Nah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan mengenai watashi no ichinichi, kegiatan sehari-hariku gitu. Nah, ada satu lagi tambahan gitu yang saya mah kepo-nya kita itu tentang dengan siswa-siswa di Jepang itu seperti apa gitu. Dengan judul kegiatan pagi hari siswa di Jepang. Nah, ini ya sumber yang saya dapatkan. Saya berikan linknya di bawah judul. Nah, saya rasa gitu, mau di Jepang, mau di Amerika, mau di Australia, Inggris, atau di bumi manapun, kegiatan siswa-siswi itu atau kegiatan semua orang bahkan di pagi hari itu ya sama gitu. Mereka sarapan, mereka mandi atau mempersiapkan apa yang harus mereka bawa ke tempat mereka berangkat gitu ya. Mau ke sekolah, ke kantor, ke taman, atau kemanapun lah gitu. Saya rasa sama gitu. Hanya saja yang membedakannya itu budaya, bagaimana cara mereka itu melakukannya. Seperti sarapan saja. Mungkin sarapan di Indonesia ini kita makan pakai nasi goreng atau nasi kuning, nasi uduk, kupat lah segala macam gitu ya. Nah, mungkin kalau di Jepang makan pakai apa? Pagi hari pakai nasi apa itu, nasi kepal yang ada ya itulah ya, makanan-makanan Jepang lah mungkin. Atau mandi juga. Mandi mungkin di Indonesia hanya mandi asal basah mungkin. Kita mandi pakai ya Pak, mandi air seguyur dua guyur udah beres gitu mungkin ya. Mungkin di Jepang ada budaya-budaya lain, seperti mandi itu harus keramas dulu apalah segala macam. Itu hanya hal-hal itu saja yang membedakan gitu. Atau bahkan walaupun di lingkungan Indonesia sendiri misalnya antara saya dan teman saya itu pasti berbeda gitu. Itu berbeda kebiasaan saja sih, saya rasa seperti itu. Lalu yang paling kontras yang saya temukan itu perbedaan antara di Jepang dan di Indonesia itu khususnya untuk para siswa itu adalah jam belajarnya gitu. Di Indonesia itu rata-rata mulai jam 7.15 itu udah mulai gitu, bahkan jam 7 teng itu udah mulai gitu, udah mulai belajar. Udah mulai belajar matematika lah, Inggris, Indonesia, segala macam lah sesuai jadwalnya masing-masing. Tapi kalau di Jepang itu mereka itu memulai pelajarannya itu pada jam 8.50 karena di Jepang itu walaupun jam 8.50 itu menurut kita adalah sudah siang, tapi di Jepang jam 8.50 itu seakan-akan masih jam 6 di kita itu. Katanya seperti itu gitu ya. Jam 6, jam 7 gitu. Itu matahari belum terbit lah, belum tinggi lah istilahnya seperti itu. Jadi seperti itu. Bahkan jam 7 malamnya saja masih cerah gitu. Kalau kita jam 7 malam udah sholat isya, udah beres sholat maghrib malah. Itu pasti gitu ya. Nah, lalu cara mereka berangkat ke sekolah juga ya sama gitu. Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai kereta, ada yang jalan kaki, pakai bis gitu. Atau pakai mobil diantar orang tuanya gitu. Ya berbagai macam lah. Sama seperti di kita. Yang membedakannya itu mungkin budaya tadi gitu ya. Mungkin di Jepang sana orang lebih senang menggunakan transportasi umum gitu ya, pakai kereta atau pakai bis mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia saya rasa lebih senang itu menggunakan kendaraan masing-masing. Nah, itu contoh yang terjadi saja di sekolah saya gitu ya. Kebanyakan siswa itu menggunakan kendaraan pribadi berupa motor gitu, sepeda motor. Ya, mungkin di Jepang sana orang menggunakan apa sepeda biasa gitu ya, untuk kendaraan pribadinya, atau untuk kendaraan umum mungkin di Jepang pakai kereta. Kalau di Indonesia menggunakan angkot gitu kan. Itu tergantung keadaan infrastruktur yang ada di negara itu saja. Itu hanya hal itu yang membedakan
di Jepang ada kereta mungkin yang sistemnya sungguh luar biasa, tapi di sana nggak ada angkot, jadi nggak ada siswa Jepang yang pakai angkot gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ya mungkin jarang itu siswa yang pakai kereta, walaupun ada gitu satu dua, tapi di Indonesia banyak siswa yang pakai angkot gitu, atau sepeda motor juga sama. Siswa di Jepang mungkin pakai sepeda gitu, kalau di Indonesia pakai sepeda motor gitu. Nah, ini eh, hal-hal yang terjadi di kelas gitu kan. Di Indonesia, khususnya di kelas saya nih ya, ada beberapa hal yang sering terjadi, yaitu suka mengerjakan PR di kelas gitu. Kadang malam-malam itu kita suka keteteran gitu ya. Malam kita harus mengerjakan apalah segala macam gitu, aktivitas di rumah. Jadi tugas yang harusnya dikerjakan di rumah itu tidak sempat gitu atau belum beres. Makanya datang ke sekolah itu ya langsung ngerjain PR gitu. Menyelesaikan lah yang belum selesai gitu. Dan kita juga suka berbagi jawaban. Nah, yang jadi pertanyaannya, di sana juga seperti itu gak sih? Orang-orang di Jepang, siswa-siswi di Jepang itu sama gak sih kayak gitu? Atau ada nggak yang datang ke kelas itu mikirinnya langsung makan gitu? Datang ke sekolah langsung pergi ke kantin, langsung beli makan, sarapan gitu kan di kelas langsung. Kalau lihat di film sih ya, film Doraemon lah gitu. Walaupun nggak tahu ya itu kan anime gitu, itu fiksi mungkin. Tapi itu jadi gambaran juga ya. Kalau dilihat di filmnya sih kayaknya tertib gitu, rapih gitu ya. Datang ke kelas ya langsung ngobrol, langsung apa istilahnya, bersanda gurau lah gitu dengan teman. Dia ngobrol-ngobrol ringan lah gitu. Kayaknya nggak ada tuh yang ngerjain PR apa segala macam, nggak ada tuh yang ngerjain tugas gitu, atau yang makan gitu nggak ada. Yang paling jeleknya juga ya si Nobita gitu kan, datang belum ngerjain PR yang langsung di luar gitu, nggak boleh belajar gitu kan. Itu pertanyaan yang saya pribadi interest lah, penasaran gitu. Itu yang terjadi di Indonesia ini terjadi juga nggak sih di Jepang sana? Gimana ya? Jadi gak ya? Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.